إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekarang berada di satu bulan yang disebut dengan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Di bulan ini ada satu peristiwa penting, yaitu turunnya surat Al-Hasyr, surat ke-59 di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ini adalah surat yang sangat penting, yang di dalamnya banyak pesan-pesan moral yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran dan pedoman di dalam kehidupan kita. Di antara pesan moral yang bisa kita pelajari adalah pesan moral yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 10. Di tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama pada ayat ke-8 disebutkan dengan kelompok As-Sadiqun. Kelompok As-Sadiqun ini adalah kelompok orang-orang yang mempunyai keimanan yang tulus, keimanan yang benar. Siapa kelompok ini? Kelompok ini adalah Al-Muhajirun, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta-harta mereka, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, dan mereka meninggalkan tanah air mereka. Karena apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang pertama karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa yansurunallaha wa rasulah. Yang kedua karena dalam upaya menolong Allah dan menolong Rasulnya. Maka mereka ini kata Allah adalah orang yang imannya benar. Jadi iman yang benar itu Nabi mengatakan qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Mengatakan dengan lisan dan membenarkan dengan hati serta mengimplementasikan dan membuktikan dengan perbuatan, itu iman. Pada masa lalu ada satu aliran kalam yang bernama Al-Karamiyah. Al-Karamiyah ini mendefinisikan iman itu hanya pada tataran lisan. Qaulun bil lisan wa illam ya'taqid bil qalbi. Kata aliran Al-Karamiyah yang didirikan oleh Muhammad Karam As-Sijistani, dia mengatakan iman itu hanya pada tataran lisan meskipun tidak diyakini di dalam hati. Dan perkataan ini keliru. Kenapa keliru? Karena iman itu
Dikatakan dengan lisan harus didasari oleh hati, dan itu tidak cukup. Lisan dan hati tidak cukup, tapi perlu dibuktikan dengan wa amalun bil arkan, dengan perbuatan. Itu yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Ketika mereka hatinya meyakini iman kepada Allah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka harus dibuktikan dong iman tersebut. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, sami'na wa ata'na, itu iman. Makanya tidak heran kalau orang-orang muhajirin mereka imannya luar biasa. Sampai satu ketika, pada saat ketika turun instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan peperangan Tabuk, pada saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai dana operasional untuk melakukan peperangan Tabuk tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat. Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membantu peperangan Tabuk ini? Karena kita, kata Nabi, membutuhkan dana operasional yang besar. Sahabat muhajirin dari Mekah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tanpa ragu dia menunjukkan tangannya dan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang Tabuk. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hal tarakta li ahlika syai'an? Apakah engkau tinggalkan sedikit saja untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Taraktu lahum Allaha wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan iman. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kelompok yang kedua disebut dengan kelompok al-muflihun. Apa itu muflihun? Orang-orang yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat. Siapa mereka? Mereka itu adalah kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam ayat ke-9 surat Al-Hasyr, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang Ansar. Kenapa mereka disebut beruntung? Karena kepedulian mereka, kecintaan mereka kepada orang-orang Ansar itu luar biasa. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin ketimbang orang-orang Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Kata Allah, mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka ketimbang mereka sendiri. Dan ayat ini itu turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha serta istrinya. Jadi ceritanya adalah pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh orang muhajirin. Yang orang muhajirin ini dalam keadaan lapar. Lalu dia datang kepada Rasulullah untuk minta makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengutus orang kepada istri-istrinya untuk menanyakan apakah ada makanan yang bisa diberikan untuk orang muhajirin ini. Setelah diutus orang untuk menanyakan, ternyata semua istri Nabi mengatakan tidak ada makanan. Yang ada dan tersedia di rumah mereka adalah cuma air. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang ada di depannya dari kelompok Ansar. Dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang mau menjamu orang muhajirin yang sedang kelaparan ini dan meminta makan?
Salah seorang penduduk Madinah yang bernama Abu Talha lalu kemudian menunjuk tangan, saya Rasul. Padahal Abu Talha ini bukan orang kaya, orang susah, hidupnya pas-pasan. Tentu makanan yang tersedia pun pas-pasan. Pulanglah Abu Talha, dia tanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita sediakan untuk menjamu tamu kita ini, orang muhajirin. Istrinya bilang ada, tapi cukup untuk buat anak-anak kita yang sedang kelaparan ini. Akhirnya Abu Talha bilang sama istrinya, gini saja, nanti kalau seandainya waktu makan sudah mulai datang, kau tidurkanlah anak-anak, biar mereka tidur dalam keadaan lapar, dan biasanya lapar itu bisa hilang. Nanti pada saat mereka datang, kita siapkan jamu makanan buat mereka. Lalu kemudian pada saat ketika mereka mulai makan, kita pun matikan lampu dan kita pura-pura makan. Akhirnya datanglah orang muhajirin itu, dijamu oleh Abu Talha dan istrinya. Mereka pun makan dengan lahap, dan Abu Talha beserta istrinya pura-pura makan menemani mereka, padahal tidak ada makanan yang dia makan karena memang makanannya terbatas. Keesokan paginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Abu Talha dan beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, karena kebaikan engkau wahai Abu Talha, maka turunlah ayat ke-9 dari surat Al-Hasyr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, kata Allah, orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka ketimbang diri mereka sendiri. Jadi di sini kata Allah, mereka inilah orang-orang yang sukses. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir yang ada di dalam dirinya, maka itulah orang-orang sukses dunia dan sukses akhirat. Kita mungkin tidak akan bicara tentang sukses akhirat. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini pasti akan ditempatkan di dalam surga Allah, yang merupakan simbol kesuksesan terbesar adalah surga. Tapi pada saat ketika di dunia, orang yang menginfakkan hartanya membantu saudara-saudaranya, maka orang itu akan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang persoalan sedekah, yang sedekah ini adalah soal yang bersifat spiritual. Kalau kita mengukur sedekah dengan matematika kita, tentu apa yang kita sumbangkan akan berkurang. Kita punya uang 1 juta, kita sumbangkan 500.000, maka menurut matematika kita yang materialistis, tentu harta kita berkurang 500.000. Makanya kalau kita mengukur dengan matematika materialisme, maka kita nggak bersemangat untuk bersedekah. Tapi kalau kita mengukurnya dengan menggunakan matematika Allah, matematika spiritual Islam, maka akan semangat bersedekah. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan dan sedekah merupakan kebaikan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Berarti bertambah. Dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menceritakan tentang perumpamaan orang-orang bersedekah, yang itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Maka kalau kita menggunakan matematika spiritual untuk mengukur sedekah, maka rumusnya adalah X kali 10 kali 700 sedekah. Saya akan berikan contoh untuk membuat ilustrasi lebih mudah. Saya punya uang 1 juta misalnya, saya sedekahkan untuk membantu perjuangan orang-orang Palestina, 1 juta. Maka rumusnya ada 1 juta kali 10 kali 700. Itulah uang kita. Kalau kita hitung 1 kali 10, 1 juta kali 10 berarti 10 juta. Dikali
700, berarti 7 miliar. Maka uang kita itu bukan berkurang, tapi bertambah. Makanya tidak heran kalau para sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa di dalam bersedekah. Sebagai contoh misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara sahabat Nabi yang luar biasa bersedekah meskipun beliau dalam keadaan kekurangan. Satu ketika beliau pernah datang ke Fatimah Az-Zahra, istri beliau. Ketika sampai di rumah dia bertanya, "Wahai Fatimah, apakah ada makanan yang bisa saya makan?" Apa kata Fatimah? "Tidak ada wahai suamiku, ada uang 6 dirham, tetapi uang 6 dirham ini saya akan gunakan untuk memberikan makan kepada putra-putra kita yang kebetulan lagi lapar, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma." Kata Ali bin Abi Thalib, "Uang itu berikan saja ke saya, nanti saya akan belikan makanan di pasar." Diserahkanlah uang itu oleh Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib lalu membawa uang itu menuju pasar untuk membeli makanan. Belum sampai di pasar, dia lihat ada orang miskin setengah telanjang, dan dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Abul Hasan, barang siapa yang meminjamkan pinjaman di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut." Ali bin Abi Thalib karena keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang orang kalau ingin membuktikan keimanan itu, kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib lalu menyerahkan 6 dirham satu-satunya, diberikan langsung kepada orang tersebut. Pulanglah dia tanpa membawa makanan. Pada saat ketika pulang, Siti Fatimah melihat dari kejauhan, dia lihat suaminya tidak membawa makanan. Menangislah dia. Dia menangis. Pada saat ketika Ali sampai, Ali pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis karena saya lihat engkau dari jauh tidak membawa bungkusan makanan, sementara anak-anak kita itu sedang kelaparan." Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah, uang 6 dirham itu aku pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan kepada orang miskin sebagai pinjaman di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bilang ke Fatimah, "Wahai Fatimah, izinkan saya mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pergilah Ali bin Abi Thalib untuk menemui Rasulullah. Belum sampai menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang Arab. Dia bawa unta. Dia bilang sama Ali bin Abi Thalib, "Wahai Abul Hasan, belilah untaku ini." Ali mengatakan, "Saya tidak punya uang untuk membeli untamu. Memangnya berapa kau ingin jual?" 100 dirham. Lalu orang Arab itu bilang begini saja, "Ini unta kau bawa saja, nanti uangnya belakangan." Ali bin Abi Thalib pun kemudian membawa unta itu. Belum berapa meter dia berjalan dengan unta itu, tiba-tiba ada orang Arab. Orang Arab ini lalu bertanya, "Wahai Abul Hasan, unta ini mau kau jual?" "Ya," kata Ali bin Abi Thalib. "Berapa kau mau jual?" Kata orang Arab itu, "Saya mau jual 200 dirham." Jadi beli 100, jual 200. Akhirnya tanpa pikir panjang, orang Arab ini lalu membeli unta tersebut. Betapa senangnya Ali bin Abi Thalib, akhirnya dia pergi ke pasar dulu. Dia membelikan makanan untuk anak-anak yang sedang kelaparan, lalu kemudian dia pulang, lalu dia berikan makanan itu kepada putra-putranya. Siti Fatimah pun gembira. Lalu dia bilang sama Fatimah, "Wahai Fatimah, saya masih ada hajat untuk ketemu Rasulullah SAW." Pergilah dia untuk bertemu Rasulullah SAW. Belum sampai masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, Rasulullah tersenyum melihat Ali bin Abi Thalib. Lalu dia berkata, "Wahai Ali, engkau yang cerita atau aku yang cerita?"
Ali bin Abi Thalib bingung nih. Lalu dia bilang, anta saja ya Rasul yang bercerita. Akhirnya Rasul mengatakan, engkau sungguh beruntung wahai Ali. Kira-kira kau tahu enggak siapa orang yang membeli unta darimu dan menjual unta darimu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Yang menjual unta kepadamu adalah malaikat Jibril. Sementara yang membeli unta darimu adalah malaikat Mikail. Engkau sungguh beruntung wahai Ali, dari uang 6 dirham Allah lipat gandakan menjadi 200 dirham. Apa yang bisa dipetik dari riwayat ini? Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka uang yang kita berikan itu tidak akan berkurang. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita, tetapi dengan bersedekah maka harta kita akan semakin bertambah. Maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Mereka membutuhkan bantuan kita. Mungkin kita tidak bisa membantu secara fisik, tetapi kita bisa membantu dengan dua cara. Yang pertama, mendoakan mereka supaya diberikan kesabaran, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita memberikan bantuan kepada mereka semampu kita. Insya Allah itu akan bertambah. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga yang terakhir yang disebut dengan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa? Di antaranya adalah kita. Termasuk kelompok yang beruntung kalau kita itu mendoakan ampunan buat orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara orang-orang beriman, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan dari sifat gil. Dalam bahasa Arab at-gil itu artinya bisa dendam, bisa juga sifat iri hati dan dengki. Maka materi yang kedua, muatan doa yang kedua itu menjadi penting. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan dari sifat dengki. Kenapa? Karena sifat iri hati dan dengki dan dendam inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan umat Islam tidak bisa bersatu. Umat Islam sulit memberikan bantuan kepada umat Islam lain yang membutuhkan karena ada sifat hasad, sifat dendam, sifat dengki. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dari sifat dengki. Selain itu merupakan sifat yang buruk. Dan juga kalau seandainya kita hilang dari sifat dengki, maka itu adalah salah satu faktor yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada satu cerita, Pak. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasul mengatakan akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Muncullah seorang yang sangat sederhana, habis berwudu memegang dua sendalnya. Pada kali yang lain, kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan yang sama kepada sahabat-sahabat yang sama. Akan muncul dari lorong ini penghuni surga. Padahal belum meninggal, tapi sudah menjadi penghuni surga. Muncul orang yang sama. Pada kali yang ketiga, Nabi mengatakan yang sama, muncul orang yang sama. Sampai membuat seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr bin As itu penasaran, kira-kira apa sih yang menjadi tipnya, rahasianya, amal perbuatannya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah penghuni surga. Akhirnya sahabat Abdullah ibn Amr bin As lalu kemudian datang ke rumah orang itu, lalu dia bilang, saudaraku, boleh nggak saya menginap selama 3 hari 3 malam? Kenapa? Saya ada persoalan dengan orang tua saya dan saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dia perhatikan orang itu apa sih amalannya sampai Rasulullah mengatakan sebagai penghuni surga. Ternyata enggak ada yang spesial.
Semuanya biasa-biasa saja, zikirnya biasa, sholatnya biasa, sholat tahajudnya biasa, semuanya biasa. Sampai pada hari ketiga, hari terakhir, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini lalu berkata kepada orang itu, saya mohon maaf, sebenarnya nggak ada masalah saya dengan orang tua saya. Saya datang ke sini menginap selama 3 hari, sebenarnya cuma ingin tahu aja, kira-kira apa sih amalan yang engkau lakukan sampai Rasulullah SAW sebanyak 3 kali mengatakan engkau adalah penghuni surga. Akhirnya orang itu berkata, seperti yang kau lihat, ini orang-orang biasa, tidak seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Saya biasa, tapi memang ada satu amalan saya, bahwa saya tidak mempunyai sifat iri hati dan dengki kepada orang lain terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, sehingga saya tidak ada beban di dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, mungkin ini yang menjadi penyebab kenapa engkau, Nabi mengatakan sebanyak 3 kali sebagai penghuni surga meskipun engkau belum meninggal dunia. Jadi pelajaran dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10 kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kelompok shadiqun, termasuk kelompok muflihun, dan kelompok yang dipastikan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه وأشهد أن محمدا رسول الله حسنت أخلاقه واتباعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.